Langsung aja taklim kita hari ini berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Sudah itu persiapan bulan Ramadan dengan pemahaman-pemahamannya melalui sisi ruhani, tasawuf dan zikir. Ilmu tasawuf, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan metode zikir secara tarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah billadina haja nali haja wa ma kunalina tadiya laula an hadanallah. Laqad adrusulu rabbina bil haqq wa nudru antil kumul jannat urid sumuha bima kuntum tamalun. Tentunya puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tentunya kita masih beri waktu sehingga kita wabil khusus Ikhwan YMA bisa bermajelis, berkumpul di tempat ini dalam rangka haul. Haul itu setahun sekali ya, memperingati peristiwa Isra Mi'raj ya, serta menyambut datangnya bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ewan YMA rahimakumullah. Ulama anal kuroma hadir. Pamasyayikh anal aija juga ada. Wabi muqaddimah murobi hadal mahat juga ada. Asyatis juga ada. Al-Fatah guru kita Sebil Qadilah pentaklim juga ada. Para ikhwan nasibin juga ada, baik yang zahir maupun yang tidak zahir ya, juga ada. Nah, yang andung taklimi ikhwatul imat apalagi rahimakumullah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Tentunya salam ukhuwah untuk seluruh umat muslim di dunia. Enggak di sini aja Pak, di dunia ya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwan YMA rahimakumullah, hadirin hadirat. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita Pak dengan takdir terbaik. Insya Allah ditakdirkan kita dengan takdir terbaik ya. Bisa berkumpul dengan para ulama ruhaniyun behiti johirun. Mau ngelihat Pak? Insya Allah bisa ngelihat. Demi Allah, itu takdir terbaik kita ya. Walaupun kita sulit untuk menjangkaunya secara akal ya. Semoga haul memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa memetik hikmahnya dan ada berkah untuk seluruh umat. Biarkan kita menolong umat tanpa umat mengetahuinya. Itu ibadah yang tertinggi Pak. Jadilah yang bermanfaat. Serta mempersiapkan menyambut bulan mulia puasa Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah mempertemukan bulan penuh berkah tersebut dan selanjutnya yang akan mengandung taklim, kajiannya mengenai tasawuf, metode zikir tarekat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bermanfaat. Berdoa kita, Robbi sori wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Berkasih sayang karena Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabadu selanjutnya semoga pula kita dipersatukan dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu kan merupakan momen penting umat Islam untuk selalu kita ingat, peringati. Kenapa Pak? Karena di sana ada perintah sholat. Kita dihidupkan untuk sholat. Tiangnya agama adalah sholat, yaitu ibadah.
Jadi sangat prioritas. Bahkan lebih prioritas lagi daripada sholawat Nabi, Pak. Betul kan? Coba kalau perbandingan makomat, kalau ada makomatnya ya di Andong, lebih baik kita memperingati Isra wal Mi'raj, ya. Haulnya kan setahun sekali. Sholawat Nabi juga boleh, ya. Masih diperdebatkan, ada yang sebut bid'ah. Kalau di Andong bid'ah hasanah, ya. Nah, dan sholawat Nabi juga memperingati, ya. Selalu memperingati hari kelahiran dengan puasa Senin, Kamis. Jadi kalau antum semuanya kembali tahun memperpendek umur, ultah, ya, bukan sama kue lilin, Pak. Ya, itu itibanya kepada ajaran lain, ya. Puasa antum, nggak boleh makan kue, ya. Nggak enak ya, orang lain makan kue kita enggak kan gitu ya. Nah, coba ikuti sunnah Rasul secara benar, pelan-pelan Pak ya. Jadi kita ditakdirkan sangat baik Pak hari ini. Diberi waktu untuk bisa merayakan haul peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dapat memetik hikmahnya. Kemudian dalam Isra Mi'raj itu momen penting kan, tadi sudah disebut. Karena itu diperingatilah. Isra Mi'raj memiliki nilai sejarah, mengandung sejumlah hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik bagi umat Islam semuanya, tentunya wabil khusus Iwan yang hadir hari ini. Salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ada yang tahu Pak? Ujian keimanan. Bapak-bapak diuji loh. Bapak-bapak yakin nggak? Kalau Nabi itu diterbangkan ke langit, diperjalankan dalam waktu yang begitu singkat. Jujur Pak, jujur. Itu kan ujian keimanan. Udah kita permudah aja, yakin gitu kan. Betul kan? Tapi kan apakah bertolak belakang? Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada taklim, maka kita akan kesulitan Pak mengimaninya. Jangan bohong ya. Apalagi orang sekarang. Bahkan hari ini, detik ini ada yang tidak yakin loh Pak, walaupun dia muslim. Belum tahu itu. Jadi pentingnya untuk menjelaskan perkara ini karena terkait sholat. Jadi itu ukhuwah, ada ukhuwahnya di sana. Kalau kita bicara soal ukhuwah, ya, yang lebih penting yaitu ukhuwah imaniyah kan, iman. Dengan imaniyah tentunya akan menjaga ukhuwah Islamiyah, kan gitu. Sesama umat Islam. Kemudian baru watoniyah, bisa bernegara. Karena kenapa? Karena perpecahan umat Islam itu sekarang itu makin rame. Saling sikut, saling tonjok. Jangan ikut campur kita. Ya, kalau kita tidak paham ilmunya itu nasihatnya. Ada ukhuwah. Hikmah pentingnya menjaga ukhuwah imaniyah itu untuk Isra Mi'raj. Dalam sejarah Islam kita bisa mengambil contoh ya. Perbedaan politik antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abu Thalib ketika Sayyidina Umar bin Khattab dipilih sebagai Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali tidak menolak padahal beliau adalah pemegang gelar Ahlul Bait. Seharusnya pemegang Ahlul Bait yang berhak menerima Amirul Mukminin, tapi tidak menolak. Tidak ada perpecahan. Begitupun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku Amirul Mukminin akan ikut berperang, Ali bin Abu Thalib, orang yang berani melarang pemimpinnya yang akan turun berperang melawan musuh-musuh Islam. Kenapa? Dilarang. Ini memberi makna apa? Meski berbeda politik, tetap Sayyidina Ali tetap pada keputusan dan pada saat tertentu juga harus melindungi pemimpinnya. Jangan ikut perang. Andung hanya mengingatkan dalam memperingatkan haul Isra Mi'raj ini untuk menjauhi berita-berita atau informasi di media sosial yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya.
penyeberangan dari ujung takdir Imam Mahdi Dajjal. Alias hoak yang digunakan memecah belah masyarakat. Ada bangganya kaum muslim yang menyebarkan berita hoak. Doim diam itu penting, Pak. Jadi sesungguhnya musuh kita yang sesungguhnya itu hoak, gitu aja. Ya. Oleh karenanya marilah kita islah pada diri kita agar selalu menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam memperingati Isra wal Mi'raj ini, karena di situ ada ukhuwah imaniyah. Sungguh terpuji Allah yang telah memperjalankan hambanya dengan cara tidak terduga. Isra wal Mi'raj. Ini kan merupakan hadiah kepada kekasihnya. Baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat sang Rasul berduka, paman beliau wafat, istri meninggal, dan ia pun diusir oleh penduduk Taif. Beliau diusir bukan ucapan verbal, bukan. Pergi kamu, bukan. Tapi diusir pula dengan melalui fisik. Secara fisik. Beliau diusir dengan cara dilempar dengan kotoran binatang, kerikil tajam, sambil disumpah serapah. Dialamatkan kepada beliau. Tapi baginda Rasulullah SAW. Doim, diam. Tidak membalas, tidak melawan. Itulah kemuliaan. Diam, Pak. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan penduduk Taif. Kalau kita, wah keren, ada malaikat. Langsung diterima dia tuh. Betul kan? Tapi baginda Rasul tidak mengendaki itu. Sabdanya yang keren. Sangat terkenal. Sampai akhirul zaman mungkin. Semoga kelak anak cucu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul kan? Sifat rendah hati Rasulullah itu harus dicontoh oleh ulama. Oleh kita. Umara. Pemimpin negeri ini terutama. Betul kan? Diam tapi keras kan aneh nih. Ya, bahaya itu. Supaya bisa memperbaiki sesuatu yang telah rusak dan pecah. Ya. Walaupun beliau secara umur biologis Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Umur biologis kan 63 tahun. Tapi secara kerohaniahan lebih tua dari Nabi Adam. Yakin, Pak? Lebih tua dari Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah hampir 1 abad. Namun hanya sedikit dari umatnya yang beriman kan. Gak perlu umur panjang, Pak. Kalau mudarat, biar pendek tapi bermanfaat. Ya. Kondisi itu membuat Nabi Nuh berdoa. Apa doanya? Agar Allah menurunkan azab kepada umatnya. Mulia mana dengan Nabi Muhammad? Namun tidak bagi Rasulullah. Tidak. Meski sering mendapat caci maki, tetap bersabar mendoakan kebaikan bagi umatnya. Itu yang membuat Nabi Muhammad memiliki kedudukan tinggi dibanding Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Sifat-sifat mulia baginda Rasulullah ini kan mesti kita contoh. Memang telah ditanamkan oleh Allah sejak masih kecil, betul. Tapi itu kan contoh untuk kita. Sebelum diangkat ke langit, Allah telah membersihkan dada beliau sebanyak 2 kali. 2 kali. Dada beliau dibelah saat berumur 7 tahun. Belah beneran. Belah beneran. Lalu dibersihkan dari sifat tercela. Lalu dibersihkan kembali ketika naik Mi'raj. Iya kan? Jiwa Rasulullah dibersihkan. Keegoisannya dibersihkan. Maka bertambah kekayaan ruhaninya jelas. Kalau bersih rohani kita, berprasangka baik bersih, insya Allah naik makom rohani kita. Tapi tidak bertambah sombong untuk Nabi kan? Tidak. Maka jika hendak memuliakan diri, ingin dijauhi ajab dunia ini, mari kita bersihkan kolbu dari semua kebencian. Itulah sangat mulia jalan rohani ini. Mulai dari alam ini, terus kita mengingat hati kita, bersihkan ya Allah. Tidurlah dalam cinta Allah, mahabbah. Insya Allah
besoknya kita tenang. Nah, Isra wal Mi'raj merupakan rangkaian dua peristiwa besar Islam yang menjadi satu loh Pak. Ya. Jadi satu. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semua tahu. Ya. Kemudian Mi'raj lanjutan dari perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha langit. Yang pada tahun 2022 ini umat muslim secara hitungan kalender ya, tepatnya jatuh 28 Februari 2022 kan yang sudah berlalu. Isra wal Mi'raj jelas peristiwa yang nyata, bukan peristiwa dongeng. Nyata bro, bukan dongeng. Karena terdapat beberapa dalil. Di antaranya dalilnya Al-Quran menjelaskan, menunjukkan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini. Pasti seluruh kalau haul Isra Mi'raj ini dibaca. Al-Isra ayat 1, silahkan dibaca Ikhwan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله بنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang yang haul insya Allah diberkahi Pak. Semuanya termasuk di sekelilingnya. Jadi haul itu memperingatinya ada tata cara ya. Walaupun bid'ah hasanah seperti sholat apa, Isra Mi'raj, terus seperti hari kelahiran Nabi, ada ilmunya sebenarnya. Kalau ingin menjadi sesuatu itu manfaat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Surat ini kan menunjukkan tentang perjalanan Isra yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di saat Rasulullah menghadapi kesulitan, terutama kesulitan berdakwah dan yang ditentang oleh orang-orang kafir di Taif tadi kan. Itu sudah dibahas. Selanjutnya silakan Ikhwan. Ayat ini dibaca An-Najm 12:13 terkait ini. Bukti Nabi di perjalanan. Dua ayat, satu surat An-Najm. Lanjut aja 14-15.
16, 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Maka apakah kamu musyrikin maka hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di sana, ia tidak berpaling. Kalau kita udah melihat surga, wah udah. Ya. Kalau perintah Allah begitu ya tinggalkan yang lain. Tidak melampaui batas kecuali apa yang diizinkan Allah, kan ya. Dan terakhir tutup kaji cuma 8 surat ini udah clear nih memahami Isra Mi'raj. 18 ayat sama, An-Najm. Tutup. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Dengan begitu gimana Pak? Kapan gempa? Kapan antum mati? Allah bisa ngasih tahu Pak. Itu hikmahnya Isra wal Mi'raj. Bukan ramal. Itu manfaat. Jangan dilanjutin haji ini ya. Kalau di bedang mantiki nanti kita kerjanya itu aja. Baca hati, baca niat. Siapa pacar kita, siapa calon kita. Kalau pacar udah putusin aja. Jadi kaku kayak gini. Itu manfaat dari memperingati Isra wal Mi'raj. Kita dapat hikmah sampai peka spiritual kita. Maka runut ayatnya begitu. Hanya 8 spiritual kita tajam. Itu dipertama dengan Isra secara zahir batin, itu perjalanan secara sejarah akliyah. Pas sudah kedua taklidiyah. Taklid. Betul, Bapak taklid kalau Nabi itu melihat malaikat Jibril. Ya. Duduk ya. Itu yang kita bahas di kajian Isra wal Mi'raj. Insya Allah mudah-mudahan antum semuanya yang hadir ini akan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di atas dunia ini. Setidaknya terasakan kalau ada yang akan menjolimi, yang akan jelek, itu manfaatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, saat itu Rasulullah melihat dari surga suatu lambaian hijau yang memenuhi ufuk arah pandangan. Dari hal tersebut dapat diambil makna bahwa hendaknya kita tidak membatasi apa yang telah dilihat Rasulullah dengan mata kepalanya, setelah diterangkan secara syamar dalam Al-Quran mengenai hal tersebut. Intinya adalah ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah
yang tak terbatas. Dan potensi itu ada pada umatnya akhirul zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sering menyindir manusia dengan dua sifat mulia. Kita sering disindir. Apa itu? 18 marah. Satu untuk dunia, satu ketajaman, baik dunia maupun akhirat. Apa kata-kata? Sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Betul kan? Nah, agar manusia bisa mengambil pelajaran dari dua sifat itu. Sampai-sampai Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan pada hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 117 akhlak atau ada. Ambillah satu saja, kata Nabi, satu saja, maka engkau dijamin masuk surga. Satu. Makhluk-makhluk surgawi yang ada di muka bumi adalah mereka yang meniru sifat rahmaniyah, sifat rahimahullah. Sedangkan makhluk-makhluk tubuh manusia di dalamnya ada iblis, ada qarin. Jangan diikuti, tunduki. Penuh kebencian, penuh kesombongan, walaupun berpakaian ulama. Tapi jika di hatinya ada perasaan sombong, maka itulah syaitannya manusia. Semoga kita, wabil khusus Iwan, akhwati MAA, seluruhnya kaum muslimin dan muslimat yang hadir hari ini, Allah bersihkan dari kebencian-kebencian dan kesombongan. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Hari ini banyak orang tidak hanya kena virus badan, ya. Banyaknya orang takutnya virus badan, tetapi sesungguhnya banyak terkena virus pikiran. Setuju? Di sini nggak ada yang kena. Mulai dari takut kena virus, takut miskin, takut ini, takut itu. Yang belum gawatkan kan takut nggak nikah. Repot. Ya gitu ya. Semoga rasa takut ini dari hadirnya hari ini Ikhwan akhwat semua insya Allah bisa dikendalikan sehingga tidak membuat kita lepas dari rahmat Allah. Amin amin. Insya Allah. Ya. Di zaman ini kan banyak yang berkomentar untuk hal-hal yang dia sendiri tidak mengerti. Ya. Cuma karena berseliweran di grup WA, WhatsApp ya, betul. Media sosial lainnya kemudian dijadikan bahan diskusi, bahan ceramah, bahkan diposting ulang lagi. Begitu gampangnya orang-orang berkomentar, padahal diam adalah kunci keselamatan di posisi seperti sekarang. Bukan gak boleh ngomong. Berhati-hatilah dengan lisan dan pikiran. Tolong kondisi sekarang hati-hati. Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Syamsuddin Ar-Razi, siapa itu? Yang wafat 660 Hijriah, beliau mengajarkan kita hakikat doa, hakikat dia. Bagaimana cara dia mengkawin? Dengerin aja kalau mengendaki. Bukan gak jangan. Diamnya orang yang tidak ahlinya ya tidak berkomentar. Ada. Kalau kita tidak ahli, diam. Tidak berkomentar. Jangan ikuti bisikan. Kalau kita ingin mentajamkan spiritual kita. Hari ini banyak ulama, ustaz ngomongin corona, lucu. Ini kan sama dokter ngata-ngatain doa. Aneh, iya kan? Betul nggak? Nggak bidangnya. Sampai ada yang ngomongin vaksin lebih baik dari Yasin. Unik. Ya. Mending kita baca Yasin. Ini sama-sama nggak bener nih, walaupun dia udah melanggar ilmu kan? Karena itu salah satu firman Allah di Quran surat Al-Ahzab 33, Al-Ahzab
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan benar, omongan benar. Maka kalau itu nggak benar, diam aja. Itu amalan tarekat, itu amalan tasawuf. Inti Islam terkait akhlak. Karena itu di zaman serba modern ini orang yang gampang berkomentar lewat sosial media ditangkap tuh sama lawan Islam. Ada satu hadis, derajatnya hasan, memang di bawah syahid, tetapi bisa kita jadikan iktibar pelajaran. Ala balau muwakkalun bil mantik. Artinya bala bencana itu terwakilkan dengan ucapan kata-kata, karena semua orang mengatakan, banyak yang ngomong. Nah, Indonesia ini negara bokrok, Indonesia ini bokrok, diterima sekarang. Anehnya yang muda-muda sekarang berani mengatakan, akhirnya seperti itu. Itulah makna muwakkalun. Hati-hati dong. Apa itu? Terwakilkan. Umat akhirul zaman hati-hati lisannya. Terwakilkan. Karena itu umat mulia. Sehari kita ngomong begitu langsung diberkahi, diijabah. Kalau ada 7 orang, bukan yang boleh ngomong. Contoh lain, kita sering dengar pemimpin kita zalim. Nggak bisa dirubah ngomong tadi. Karakter pemimpin itu cuma ada 2 kan? Kalau tidak zalim, ya adil. Tetapi bisa nggak kita ganti? Redaksinya gantilah. Misal, pemimpin kita belum sempurna keadilannya, pemimpin kita baru berusaha adil, enak kan? Coba di medsos, main hantem aja. Ah, kita ngikutin enggak? Mutawakalin, kalimat doa. Bener itu. Makanya jangan heran kalau apa-apa. Ya apa-apa ini masih muda ya. Semua sering jangan heran ucapan kita. Ya. Jadi contoh lain misalnya ada suami istri bertengkar, sang suami berkata, kamu kalau begini terus saya kena stroke loh, stroke loh, jangan sekarang. Nggak percaya nih. Kamu kalau begini terus cerai, kenyataannya cerai. Begitu juga untuk ibu-ibu kalau marah ke anak, jangan sekali-kali ngomong kamu ini kok goblok banget ya, kamu bodoh sekali, jangan. Hati-hati. Harusnya kan kita ngajarin anak itu pakai apa? Kalau tidak bisa ngomong baik, doa. Doa. Kalau berkata seperti itu, yang tunggu saja itu ucapan itu bisa terjadi. Kebanyakan dosa manusia, zaman sekarang, zaman dulu juga, apalagi zaman sekarang, lisannya kata Nabi. Apa? Lisannya. Nah, kalau terlanjur demikian, coba bertobat. Dengan apa Pak kalau lisan? Yang paling keren, sedekah. Apa Pak? Lisan itu sedekah. Sambil berdoa, ya Allah, ampuni lisanku yang berkata tak benar. Berbicara memang lebih afdol daripada diam. Namun, terkadang diam lebih afdol daripada bicara. Setuju? Setuju ya? Nah, ada diam yang bernilai emas, ada bicara yang bernilai mutiara. Karena itu hendaknya kita berhati-hati dengan lisan dan pikiran negatif. Inilah virus yang harus kita obati. Mudah-mudahan Allah memberikan rasa cahaya makrifat pada kalbu kita masing-masing, wabil khusus yang hadir sekarang melalui rohaninya. Allah akan selalu membuka rasa jauh kita, rasa manusia untuk memberi hadiah makrifat pada hambanya agar bisa mengenalnya melalui istilah cahaya makrifat. Inilah yang akan bahas melalui sisi tasawuf. Allah memberikan energi untuk menggerakkan seluruh makhluk agar bergerak mengenal Allah, beribadah kepadanya. Makrifat itu kan di dalamnya ada zikir. Ya, iyalah. Mengagungkan nama Allah dan Rasulnya.
Bergeraknya bisa hadirnya kita ikut sholat berjamaah, bergeraknya ke sana. Atau ikut pengajian dalam memperingati Haul Isra Mi'raj ini, itu adalah hadiah cahaya makrifat dari Allah. Ya. Itulah yang disebut ladun. Apa? Ladun. Cahaya makrifat dari Allah itu ladun. Jadi ada istilah ilmu laduni, langsung turun dari sisi Allah kepada manusia. Allah itu kan qadim. Lalu bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis? Kita kan baru. Bagaimana mungkin? Coba bahas. Bahas ya. Maka kita harus mengenal hembusan sang qadim. Kutiup bukan dulu. Siapa nama antum? Hadir. Jumat hadir. Gak mungkin antum bisa menaruh nama ruh kalau tidak hadir. Kodim di situ, Pak. Itu melalui hembusan saja. Karenanya ada beberapa kalangan pelaku ilmu kebatinan yang membawa nama tasawuf. Bukan itu. Merasa di dalamnya dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Kan ada ayat, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku, kan itu. Ya. Hembusan itu yang ada di dalam diri kita. Hembusan ininya yang menampung ilmu laduni. Ya. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada ladun. Jadi ketika Allah meniupkan ruh, hembusan itu di dalamnya sudah ada ilmu laduni. Maka yang disebut laduni itu kira-kira gini bahasanya ya, iktibarnya. Mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita. Karena ruh kita adalah hembusan darinya. Jadi dekat bener tuh. Dake mana? Kata Quran lebih dekat dari urat leher. Yang jadi persoalan adalah bagaimana manusia bisa mendownload ilmu Allah tersebut. Zaman sekarang bisa, udah bisa paham, karena ada komputer. Nah, kayak kita mau mendownload sesuatu aplikasi HP, ada nggak Play Store-nya? Ah, bisa kan ada? Gitu, sama. Tinggal pencet doang kan? Iya kan? Masalahnya mau buka Play Store enggak? Mau enggak? Enggak punya email, ngaco lagi. Ya nggak bisa. Mau buka kalbu tapi tidak tahu cara bukanya. Karena nggak punya nama email kalbunya. Tanya berapa orang yang punya nama lo? Jumat datang yang udah ada 5, dan datang mundur lagi. Susah dia dong kan? Ya alasan banyak hujan lah, hantu belau, ya itulah. Ah, terpaksa oke. Jumat. Demi Allah ini untuk antum. Gimana mau membuka mendapat ilmu Allah lah dunia? Kalau kita emailnya nggak tahu, nama emailnya nggak tahu kan? Betul kan? Sholat itu perlu nama email tadi. Gimana mau ira di bawah aja lah. Ah, benar kan nih? Nggak percaya tanya orang ulama tasawuf ya. Ya, jadi nggak bisa dibuka. Kira-kira begitu. Apakah butuh waktu? Kita hidup tetap berulang, ada butuh waktu, sabar. Setelah tahu ada butuh waktu, udah tahu karena kok nggak normal juga ya. Komputer kan butuh waktu. Itu juga ada waktunya. Setuju? Kalau orang sudah punya nama rohani, dia sudah mengenal dirinya, percaya? Karena hakikat diri adalah ruh. Setuju? Yudi Acendra itu bukan nama dia. Itu nama dari Mak Babe. Iya. Iya. Alhamdulillah. Karenanya jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni dari sisi Allah. Logikanya gitu. Tapi orang nggak tahu diri ya nggak bisa kenal lah.
bukan negatif ya, nggak tahu dengan dirinya. Orang yang nggak tahu diri nggak kenal kan? Setuju ya? Alhamdulillah. Ilmu laduni itu turunnya detik per detik. Ya, 1 detik dalam ilmu laduni sama dengan 70.000 ilmu di luar. Subhanallah. Gak perlu mengakses, nongol sendiri kajian, ngomong 2-3 ada ilmu. Itulah maksud Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdal dari 1000 rakaat. Karena sholat itu harus pakai ruh. Yang sholat tidak hadir ruh, tidak pakai ruh, bukan sholat. Minta-minta, doa, ingat saja. Sholat harus pakai ruh. Ruh itu tempat turunnya laduni. Itu sebabnya ada manusia yang akan mati syu'ul khotimah. Karena mengamalkan zikir iblis waktu sholat. Syu'ul khotimah merupakan kebalikan dari husnul khotimah. Merupakan sebuah pertanda bahwa seorang akan masuk neraka. Yang namanya lafadzul zikir sudah jelas. Pujian-pujian ditujukan kepada Allah kan. Diucapkan secara berulang. Dan tergolong dalam upaya mengingat Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Namun ternyata ada salah satu zikir yang menyebabkan seorang salah jalan hingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam perkara metode zikir kita bahas supaya jangan melenceng. Ajaran yang dianut di Indonesia sebagian besar adalah Syataria, Naqsabandiyah, sebagian kecil hanya Samaniyah, ya, dan keduanya sama baiknya asalkan tidak melanggar tauhid. Karena ada orang yang mengikuti metode Satar, Naqsabandiyah tapi melanggar tauhid banyak. Dan ajaran sunnah Nabi jangan lupa itu bertauhid tanpa sunnah Nabi juga melenceng. Tarekat Sataria itu tarekat yang mengantarkan pada kaidah-kaidah hakikat. Spesifikasinya kepada kaidah-kaidah ilmu hakikat itu Sataria. Kalau Naqsabandi itu tarekat yang mengajarkan riyadah dan mujahadah. Gimana kita beriyadah, gimana kita bermujahadah. Karenanya dalam mempelajari ilmu agama yang terkait dengan metode ini penting adanya seorang guru untuk menghindari salah memahami sebuah makna ayat, makna zikir. Karena hal ini mengakibatkan pemahaman yang seharusnya benar namun malah menyesatkan karena ditakutkan ajarannya ada campur tangan setan yang menjadi gurunya. Makanya ada istilah berguru tarekat sendiri tanpa guru, gurunya adalah setan. Jadi jangan jelek dulu. Nah, itu sebabnya dalam tarekat Sataria terdapat satu zikir yang hakikatnya menjelaskan begini, bahwa dalam tubuh manusia mengalir sifat-sifat Allah. Hal inilah yang membuat orang awam sering terjebak kalau tidak dipahami. Berarti wujud kami ini wujud Allah, kan gitu. Nah, ini akibat ngaji sendiri, nggak pakai guru. Maka mereka gantilah satu zikir yang tadinya itu zikir yang benar menjadi zikir iblis yang menyesatkan su'ul khotimah. Karena zikir itu belajar mati. Zikir yang dimaksud dilarang diamalkan adalah zat aku. Zat aku. Zat Allah, sifat aku, sifat Allah, asmaku adalah asma Allah, perbuatanku, af'alullah adalah perbuatan Allah. Ini yang nggak benar matinya. Antum suruh khotimah. Kalau antum af'alullah, jatullah, gawat kan? Nah itu rambu-rambu. Apa sebab? Karena kata zat itu sama dengan ana. Tahu ana? Saya. Yang boleh ngomong ana itu kan Allah. Hanya Allah semata. Ana, Allah semata. Artinya dia sudah mengambil haknya Allah. Untuk itu agar tidak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah,
ketika kita mengamalkan metode zikir tarekah harus dan wajib punya guru yang jelas nasabnya. Yang duduk jelas nasabnya. Bukan minta diikuti. Gak bisa sendirian, itu gunanya bermajelis. Pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dan memberikan keistimewaan kepada Rasulullah untuk bisa melihatnya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam sebuah satu kitabnya menjelaskan bahwa ketika Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk bisa melihatnya, di saat itu pula ia langsung tersungkur kemudian sujud kepada Allah, tidak mau melihat. Sujud yang melihat, Pak. Sujud gelap. Tapi di sujud itu nampak sejelas-jelasnya. Sebagai sujud syukur penghormatan di saat yang bersamaan Rasulullah berkata, aku memenuhi panggilanmu wahai Rabb. Allah menjawab, mintalah engkau akan kuberi apa yang meminta. Jangan meminta di sujud kalau tidak jelas. Lantas apa yang Rasulullah minta? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Allah memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk meminta apa saja yang ada, yang dia inginkan, Rasulullah kemudian berkata, ya Allah, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Engkau telah berbicara dengan Nabi Ibrahim, memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, yang tidak akan pernah ada kerajaan sebelumnya dan sesudahnya yang sebanding dengannya. Engkau juga melunakkan besi yang keras, menundukkan manusia, jin, setan, angin-angin kepadanya. Engkau tundukkan, engkau mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa, dan engkau menjadikannya sebagai penolong orang buta dan mampu menghidupkan orang mati atas izinmu. Setelah semua itu disampaikan kepada Allah, Rasulullah langsung berkata kepada Nabi Muhammad. Allah yang maksudnya langsung berfirman kepada Nabi Muhammad, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Aku mengutusmu kepada semua makhluk sebagai pembawa kabar gembira, mubashir. Kabar gembira. Ya. Berupa pahala dan kabar menakutkan berupa siksa. Aku membelah dadamu, meletakkan kebaikan di dalamnya, mengangkat derajatmu. Aku jadikan umatmu, kita ini, sebagai umat pilihan. Antum umat pilihan. Umat pilihan, sedegil-degil manusia pilihan. Aku juga jadikan umatmu sebagai golongan pertama yang dibangunkan dari kubur. Padahal mati belakangan. Orang pertama yang akan dihisab. Gak percaya mati kita. Yang lain umat yang belakang belum bangun. Melewati Shiratal Mustaqim, masuk surga sekalipun mereka adalah umat terakhir dalam ciptaan, tapi duluan masuk. Tapi saya duluan pulangnya ke neraka. Gitu. Ya. Aku juga menjadikan umatmu sebagai umat yang dalam hatinya selalu tertanam ajaran Al-Quran, memerintahkan kebaikan, melarang keburukan. Aku juga menjadikanmu sebagai nabi pertama dalam penciptaan, Nur Hakikat Muhammad, dan nabi terakhir yang diutus. Aku memberikan asyadul minal matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. Yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Aku juga memberikan telaga Kautsar kepadamu. Aku memberikan 8 kebaikan. 1 Islam, 2 hijrah dari Mekah Madinah, 3 jihad, 4 sedekah, 5 sholat, 6 puasa Ramadan, 7 memerintahkan kebaikan, dan 8 melarang keburukan. Aku menjadikanmu sebagai pembuka dalam setiap kebaikan, sebagai penutup bagi para nabi. Aku juga memberimu bendera, maka para nabi yang lain ada di bawah benderamu. Umat mulia, umat mulia.
Kalau antum dijadikan umat Nabi Nuh, maka kacau antum. Bersyukur. Ya. Dan sungguh sejak aku menciptakan langit dan bumi, telah aku wajibkan kepadamu umatmu 50 sholat dalam setiap hari, setiap malam. Maka kerjakanlah olehmu dan umatmu. Di korting kan. Sebenarnya kalau 50 ya harus sanggup, karena begitu mulianya umat akhir zaman. Sayyidina Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, setelah peristiwa itu kedua mata Rasulullah terhalangi oleh awan. Kemudian malaikat Jibril mengambil tangannya dan pergi dengan cepat. Sejurus kemudian ia menemui Nabi Ibrahim AS. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak berkata doim sedikit pun kepadanya, karena ilmu sudah habis. Kemuliaan Rasulullah tinggi. Kemudian menemui Nabi Musa. Dari sinilah kisah kewajiban sholat. 50 suruh nawar lagi ke atas menjadi 5. Semoga kita bisa mengamalkannya di sholat itu. Karena itulah pentingnya kita sholat. Jadi kalau kita bertarekat untuk bisa sholat, itu pentingnya kita haul di Isra Mi'raj. Insya Allah dalam mendengar taklim kaji ini, antum semua hadirin demi Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin amin. Taklim kita selanjutnya membedah tema yang perlu antum sampaikan yang sering menjadi masalah. Satu tarikan, insya Allah antum akan meyakini ajaran ini benar. Karena ada Qur'annya, ada dalilnya. Salah satu pilar dari agama kita, di mana pilar agama kita terdiri dari 3 hal. Pertama, iman, Islam, ihsan. Poinnya di ihsan. Apa? Ihsan.